Halo, jumpa lagi bersama saya Arido KM. Gitu mana dari Sunda, kumaha kabarnya orang Sunda sararaya sadayana. Nah, kali ini karena ada yang menanyakan ke AA ya tentang sebenarnya melombakan burung itu harus umur berapa sih gitu kan? Harus umur udah siapnya umur berapa tahun atau berapa bulan gitu kan? Nah, sekarang gini ya, kalau memang ya kita mau melombakan burung jagoan kita, mau mencoba-coba, itu memang kita tidak sembarangan ya, karena harus tanggung resiko gitu ya. Apalagi kalau dari burung ternakan ya, kita beli dari ternakan itu minimal ya, tapi tergantung dari burungnya itu juga ya, dari kadang terah-terahnya juga gitu ya. Sebenarnya ada yang dari lepas trotol pun bisa, ada yang bisa dilombakan kalau yang berani sih orangnya, yang memang dia diambil dari terahan ya, terahan yang bagus itu biasanya ada juga yang suka moncer, cuman memang mereka juga harus siap nanggung resiko, karena tidak sedikit dan sudah banyak yang udah nyoba, yakin ya itu burung muda seperti itu bila menemukan lawan yang dewasa di gantangan, main bagus, bisa aja juga juara dia di lapangan ya. Tapi nanti setelah dia turun dari gantangan itu pulang ke rumah ya, ada juga yang langsung ngedon, bahkan ada yang cabul, ada juga yang stres, ada juga yang ngelowo. Maksud dalam arti dia ngedon lah, pokoknya parah. Nah itu resikonya kalau burung muda dimainkan ya. Nah seperti itu. Jadi tergantung kitanya, kalau memang kita berani menanggung resikonya burung muda kita mainkan, silahkan. Nah kecuali kita mau melombakan di kelas pastol, ya pastol aja kan, burung-burung muda itu mah kan lawannya memang muda-muda lain ya. Kayak kita miara ayam contohnya ya, ini mah kan perbandingannya, ayam kita muda kita gabungkan dengan ayam-ayam tua, awalnya burung ayam kita itu pasti berani dalam sesaat ya, dalam sesaat. Tapi setelah kelamaan pasti akan kalah dengan burung yang tua, entah itu mentalnya atau apa gitu. Terkadang mungkin ada yang dia berani jerit-jerit main di lapangan, tapi ternyata dia jeritnya ketakutan gitu, mungkin ketakutan, dan sampai ke rumah akhirnya mabung lagi atau apa, stres, akhirnya juga ada yang sampai mati gitu. Jadi itu resikonya menurunkan burung muda yang lepas trotol. Nah, kalau menurut saya bagusnya umur berapa sih murai batu dari trotol untuk dimainkan? Misalkan kan nih mutasi trotol ya, mutasi trotol biasanya nanti kan mabung pertama kalau mau coba-coba sekali-kali boleh, tapi itu mabung pertama itu jangan juga keseringan, bisa sebulan sekali aja dicoba, dan cara mencobanya pun jangan ditaruh di tengah. Misalkan mau coba itu taruh di pinggir jauh banget kan untuk mencoba ya. Misalkan ini satu sub di sini yang terakhir paling pinggir, ini ada satu kosong satu kosong, kita di paling ujung lah, di pinggir aja sendiri untuk mencoba ini. Jangan berharap juara ya, biarkan. Kalau memang burung mewah pasti akan kerja walaupun jauh. Nah itu kalau misalkan burung yang misalkan mabung pertama atau lepas trotol mabung lagi gitu ya. Ya sebenarnya yang paling bagusnya sih mungkin udah 3 kali urakan, dalam arti ini mabung lepas trotol kan baru mutasi trotol, terus mutasi trotol kan mabung lagi tuh kan lepas trotol, maksudnya mabung pertama. Nah mabung kedua itu udah boleh siap, sebenarnya udah siap banget ya, dalam arti kalau kalau orang mah udah SMA lah ya gitu, birahinya udah bagus, udah ada birahinya, itu mungkin umuran segitu itu udah lumayan bagus lah untuk udah agak siap dan udah punya birahi buat untuk diturunkan gitu. Itu pun jangan terlalu keseringan. Kalau memang mau mencoba-coba, cobalah di pinggir-pinggir dulu kalau mau main di kelas-kelas muda. Tapi kan sekarang jarang ya kelas pastol, di kelas kadang-kadang aja ada gitu. Jadi cobalah di pinggir-pinggir dulu, dijauhkan dulu dari yang tua, dan utamakan jangan nyari yang tua-tua banget, maksudnya kan takutnya ngedon gitu, maksudnya gitu. Jadi usahakan agak jauh, beberapa sub dari yang paling pinggir gitu kalau burung muda seperti itu, untuk menghindari mentalnya dia juga gitu. Sebenarnya kalau jangan berharap juara kalau mau melombakan burung masih baru-baru gitu ya, untuk melihat performnya, kualitas kerjanya, itu juga kita udah seneng. Yang penting coba aja di pinggir dulu jauh, nanti setelah umurnya udah mulai ini baru siap ditaruh di tengah
karena di sekelilingnya pasti terdapat burung-burung yang udah mapan, udah tua-tua. Nah, seperti itu cara melombakan usia-usia burung yang masih muda gitu ya. Jadi menurut saya jangan sembarangan kalau tidak mau menanggung risiko. Tapi tergantung ya, kadang orang kan udahlah burung gua ini gitu kan, burung saya ini mau rusak mau apa ya, itu mah dari hak Anda gitu ya untuk mengelombakannya gitu. Cuman harus menanggung risiko, karena resikonya juga fatal kalau burung muda dimainkan. Ya seperti itu, kalau misalkan bisa juara waktu itu tapi besoknya kesananya itu sulit. Biasanya ngedrop tuh pasti ada yang kalau mentalnya kurang bagus biasanya ya, kalau kebanyakan ada sampai yang cabul, ada yang sampai mati juga ada gitu. Jadi harus sabar-sabar lah ya, harus sabar-sabar kalau kita miara dari yang masih kecil gitu. Jadi yang misal 3 kali ngurak lah itu udah siap gitu, maksudnya walaupun ada dapet itu udah siap gitu kan. Nah, jadi hati-hati dalam melombakan itu, tidak ini kalau, tapi ada juga yang memang terakhirnya dari yang bagus, lepas toro-toro ke sana pun udah alhamdulillah bagus gitu ya. Jadi tapi tidak semuanya seperti itu, jadi harus banyak sabar dalam miara, dalam merawat, dalam mau melombakan burung yang kita punya. Harus kita lihat juga, dan kalau mau membawa burung lomba itu perhatikan dulu burung kitanya udah siap belum nih burung gitu. Maksudnya di rumah kan kelihatan nih ya burung yang udah siap dibawa itu dan tidak siap tuh kelihatan. Kalau misalkan udah siap itu di rumah tuh udah enak pokoknya gitu, udah kelihatan, dipancing dikit disuitin atau dipancing pakai HP, lain pun udah nyamber gitu. Tapi kalau yang masih kelihatannya angot-angotan atau yang ini jangan dulu gitu ya, jangan, karena nanti tambahnya resikonya tinggi. Itu burung kadang-kadang mungkin lagi tidak stabil, maksudnya kondisinya kurang bagus, lagi kurang fit, nanti dibawa digantung malah tambah stres, ngedon, malah males bunyi, akhirnya mandek bunyinya ya. Jadi harus benar-benar lihat dulu kondisi burung kita di rumah dulu ya, di rumah. Kalau udah siap silahkan dicoba. Itu menurut saya ya, menurut AA tuh kayak gitu kalau untuk ukuran burung muda. Jadi jangan keburu-buru lah, harus disabarin dulu, oke? Nah, tapi itu tergantung pada diri kitanya sendiri, dari masing-masing orang ya, harus siap dengan resikonya itu terserah itu ya. Cuman itu yang bisa berbagi, mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya, bisa juga dipakai ya, alhamdulillah. Dan jangan lupa selalu dukung channelnya Arido KM ya, semoga biar semangat selalu bikin konten dan berbaginya gitu ya. Terima kasih ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.